Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada acara diseminasi budaya positif dengan tema mendisiplinkan tanpa menghukum. Suatu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak. Semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk bisa lebih profesional lagi dalam melayani peserta didik kita, dan semoga pembelajaran yang semakin hari semakin luar biasa ini dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, sehingga membuat anak kita juga harus merdeka belajar, dan pembelajaran harus lebih berpihak kepada siswa-siswi kita. Ibu Bapak, izinkan saya untuk men-share apa yang akan saya paparkan mengenai budaya positif. Sebelum kita mulai acara ini, ada beberapa hal yang akan kita sepakati Ibu Bapak. Yang pertama, apabila tidak terkendala dengan sinyal, alangkah baiknya Ibu Bapak silahkan mengopen kameranya. Apabila berkaitan dengan jeleknya sinyal, Ibu Bapak bisa menghentikan kameranya. Dan yang terutama, apabila dalam penjelasan materi, mikrofonnya mohon tidak diaktifkan, dimatikan. Kemudian silahkan Ibu Bapak apabila mau membuat background, sudah saya buatkan tentang mendisiplinkan tanpa menghukum. Kemudian apabila ada catatan-catatan yang perlu ditulis, silahkan Ibu Bapak bisa mencatatnya. Apabila ada yang ditanyakan, Ibu Bapak bisa mencet tombol raise hand dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, bisa di chat. Ibu Bapak silahkan menuliskan jawaban Ibu Bapak di chat tersebut. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Kita mulai saja. Sebelum ke pertanyaan pokok, ada beberapa pertanyaan pemantik mengenai apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silahkan Ibu Bapak pikirkan, nanti kita samakan persepsinya. Ibu Bapak, hari ini kita akan membahas dengan berbagai topik dan akan mengeksplorasi konsep-konsep mengenai budaya positif. Yang pertama tentang pengertian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan ini yang paling penting yaitu restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol apa yang paling tepat guru dalam menanamkan budaya positif. Yang terakhir adalah implementasi dari segitiga distribusi. Ini adalah main mappingnya Ibu Bapak tentang disiplin positif, bahwa disiplin positif ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser berkaitan dengan teori kontrol dan teori pilihannya. Kemudian ternyata bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Inilah yang memaknai dari kata disiplin. Mengenai belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sehingga muncul motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, ini berkaitannya dengan teori motivasi.
Teori motivasi ini nanti dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian nanti juga dilanjutkan ke 5 posisi kontrol guru, bahwa sebagai guru itu ternyata ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nanti posisi kontrol guru apakah yang paling tepat dalam menanamkan disiplin positif. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah Ibu Bapak, kita bedah satu persatu mengenai makna disiplin, bahwa disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin. Awal dasarnya itu dari kata disiplina, yang artinya ternyata belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam kenyataannya, dalam budaya kita, yaitu negara Indonesia, ternyata ada perubahan makna atau pergeseran makna dari kata disiplin ini. Disiplin ini lebih mengarah kepada sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hanya kepatuhan. Sehingga kecenderungannya, disiplin ini akan menimbulkan ketidaknyamanan hubungan dengan apa yang dihargainya atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang biasanya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman, oleh adanya hadiah, atau imbalan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kita lanjutkan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, bahkan agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan lebih terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Dian Gosen. Nah, berkaitan dengan kurikulum kita, yaitu implementasi kurikulum Merdeka IKM, bahwa nilai-nilai yang digaungkan, nilai-nilai sekarang, nilai karakter yang digaungkan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak mungkin sudah mengetahuinya. Ada 6 nilai, ada 6 karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan terakhir, kreatif. Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita yakini kepada siswa-siswa kita. Ibu Bapak, kita lanjutkan mengenai teori motivasi perilaku manusia. Ternyata teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaannya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini bersifat motivasi yang sangat tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua yaitu
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Pertanyaannya biasanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Siswa-siswi kita biasanya melakukan sebuah tindakan untuk hanya mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Motivasi ini sama, bersifat eksternal juga. Nah, yang terakhir adalah motivasi bagaimana menghargai diri sendiri. Biasanya pertanyaannya yaitu, saya akan menjadi apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya secara yakin, kesukarelaan, sehingga nilai-nilai yang mereka yakini tersebut akan timbul motivasi yang membuat mereka memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berperilaku sifatnya internal, bukan eksternal, yaitu bagaimana untuk mencapai tujuan disiplin positif. Kita lanjutkan Ibu Bapak mengenai restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ibu Bapak, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pendekatan restitusi sebenarnya berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu, menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, ternyata restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Sehingga sifatnya ini adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menembus kesalahan mereka pada orang lain yang menjadi korban. Yang ketiga, bahwa restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi itu termasuk konsekuensi. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bahwa untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kepatuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau murid kita itu merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena apa? Karena restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain
menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, menurut William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, bahwa restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses sendiri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Itu menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, contohnya biasanya, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi yang dicarinya adalah solusinya, gitu ya, bukan mencari siapa yang salahnya atau siapa yang benarnya. Yang sembilan adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka kepada kelompoknya agar karakter mereka menjadi lebih kuat. Itu Ibu Bapak, ada 9 ciri restitusi yang luar biasa ternyata ya. Nah, silakan Ibu Bapak, di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum kita berangkat, silakan Ibu Bapak dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Ibu Bapak bisa menuliskannya di kolom chat. Nah, jadi bukan peraturan, tapi kita itu harus menanamkan keyakinan nilai-nilai yang kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan kepada siswa-siswa kita. Untuk melindungi kepala, Ibu Desti, terima kasih Ibu Desti, betul sekali. Untuk melindungi kepala kita ya. Silahkan, ada lagi Ibu Bapak. Kenapa sih harus menggunakan helm? Ibu Tita, terhindar dari benturan kepala, betul sekali Ibu Bapak. Jadi pasti Ibu Bapak yakini, bukan kita patuh kepada peraturannya, tapi ada nilai-nilainya. Apabila kita tidak menggunakan helm terjatuh, ini akan terhindar dari kecelakaan, keterbenturan kepala kita dari kecelakaan. Jadi intinya untuk menghindari kecelakaan. Terima kasih Bu Bapak atas jawabannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Maka Ibu Bapak bisa menjawabnya di kolom chat. Pak Suherlan, terhindar dari COVID-19. Betul sekali. Terima kasih Pak Suherlan atas jawabannya. Ini luar biasa ya dampak dari COVID ini. 2 tahun putra-putri kita berhenti sekolah, sehingga dan banyak nyawa yang hilang karena dampak dari wabah COVID-19 ini. Ibu Ai, menjaga kesehatan diri dan orang lain, betul. Jadi kita bukan hanya mematuhi peraturan, tetapi kita meyakini bahwa apabila kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, ini keyakinan kita akan terhindar dari COVID. Terima kasih Ibu Bapak atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, Ibu Bapak, pada saat mengikuti pelatihan?
supaya tidak tertinggal materi dari jawaban Pak Ana. Terima kasih Pak Ana atas jawabannya. Betul sekali Pak Ana. Supaya tidak tertinggal materi, bukan hanya kita mengikuti peraturan, tapi kita meyakini, kita takut materi kita tertinggal dari orang lain. Kita takut ketinggalan materi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Bapak. Nah, ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nilai inilah atau keyakinan inilah yang harus kita bangun kepada siswa. Bukan hanya serangkaian peraturan, tapi kita dan siswa kita harus meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Bu Bapak atas jawabannya. Ini Ibu Bapak silahkan. Ini Ibu Bapak pilih manakah yang merupakan keyakinan kelas. Apakah yang A, apakah yang B? Silahkan bisa dijawab di kolom chat. Yang B, Bu Tita, Bu Desti, yang B. Pak Ana, yang B. Bu Nita, yang B. Terima kasih Bu Bapak, betul sekali. Kenapa yang B Ibu Bapak? Betul sekali, karena yang B ini adalah berisi nilai-nilai yang disepakati oleh siswa-siswa kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal seperti saling menyayangi, sikap semangat untuk belajar, dan peduli dengan teman. Untuk yang A itu adalah serangkaian peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Jadi keyakinan kelas inilah yang harus dibangun oleh guru kepada siswa kita untuk meyakini nilai kasih sayang, nilai semangat, nilai peduli, gotong royong, komitmen, tanggung jawab, kreatif, dan sebagainya. Terima kasih Bu Bapak atas jawabannya. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ibu Bapak, untuk membuat keyakinan kelas, di sini kita ajak siswa-siswa kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan dari siswa-siswa kita itu di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, sehingga ini akan membentuk keyakinan kelas kita. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Jadi jangan ada kata jangan membuang sampah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Jadi jangan ada kata negatif. Ya, jadi harus kata-kata yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya Ibu Bapak bisa mengajak siswa-siswi kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Ibu Bapak. Bisa berkisar antara 3 atau sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, ini akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Contoh ini ada sikap hormat, bagaimana siswa meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada sifat rajin bekerja, bahwa siswa meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu nilai-nilai diterima dan dimiliki, di mana siswa meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ya. Jadi silakan Ibu Bapak perdalami materi ini untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas, di mana mengajak siswa membuat peraturan kelas itu nanti dicurah pendapatkan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ingat, jangan lupa buatlah kata-kata positif, hilangkan kata negatifnya.
Dan terakhir, jangan terlalu banyak ibu bapak nilai-nilai yang diyakininya atau prinsipnya. Bisa 3 atau 37 prinsip. Komitmen, tanggung jawab, atau nilai keselamatan, nilai kesehatan. Silakan ibu bapak bisa mencurahkannya di kolom chat. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Silahkan di kolom chat ibu bapak untuk menuliskannya. Tanggung jawab. Terima kasih Bu Desti jawabannya. Betul sekali. Sikap tanggung jawab atau nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ibu Tita, tanggung jawab, betul. Bisa menghargai, ya Pak Suherlan, betul. Jadi sikap atau nilai menghargai, jadi tidak mengganggu orang lain. Terima kasih Ibu Bapak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kuasa seperti apa Ibu Bapak? Tanggung jawab, betul sekali. Tanggung jawab. Terima kasih Ana atas jawabannya. Menghargai, betul sekali. Jadi ada tanggung jawab, komitmen, menghargai, betul. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Silahkan Ibu Bapak, keyakinan kuasa seperti apa? Bu Nita, menghargai orang lain, betul sekali. Terima kasih Bu Nita atas jawabannya. Ini juga bisa menjaga keselamatan orang lain ya Ibu Bapak ya, selain menghargai orang lain dan menjaga keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba Ibu Bapak, silahkan. Kesehatan, betul. Nilai kesehatan. Jadi narkoba ini berbahaya bagi semua orang gitu ya. Bisa menyebabkan merenggut jiwa kita apabila sudah kecanduan terhadap narkoba. Sehingga harus dijauhkan dari diri kita. Keselamatan diri, wah bagus sekali Bu Nani. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya. Betul sekali bahwa kita harus menjaga keselamatan diri kita dari narkoba. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya dan bohong. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah biasanya ini budaya antri ya Ibu Bapak, silakan. Keyakinan kelasnya seperti apa nih? Menghargai orang lain. Wah, terima kasih Bu Wiwi atas jawabannya. Betul sekali, menghargai orang lain. Kemudian Ibu Bapak, gunakan masker. Menggunakan masker nih, keyakinan kelas seperti apa nih? Sekarang juga meskipun sudah mulai aman, tapi tetap siswa kita harus menggunakan masker. Kesehatan, betul. Kesehatan. Ibu Aing, terima kasih Ibu Aing atas jawabannya. Terakhir Ibu Bapak, jangan berlari di kelas atau koridor. Ibu Ai, oh keselamatan, betul sekali. Terima kasih Ibu Bapak sudah mulai memahami materinya. Terima kasih Ibu Bapak atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah ini sudah mulai paham. Nah ini jawaban Ibu Bapak. Tadi betul sekali, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan ini juga komitmen, betul. Dilarang melakukan kekerasan, ini nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul. Tadi jawabannya bohong, kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, nilainya adalah menghormati orang lain dan bersabar juga. Ya. Menggunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Tadi jawaban Ibu Ai betul. Jangan berlari di kelas, ini keselamatan dan keamanan. Terima kasih, betul sekali Ibu Bapak. Baiklah Ibu Bapak, apabila Ibu Bapak sudah meyakini nilai-nilai yang harus diyakini dari beberapa rangkaian peraturan, kita akan lanjutkan mengenai ternyata ini ada materi tentang dihukum oleh penghargaan.
biasanya kita itu sangat bangga apabila diberi penghargaan. Ternyata menurut riset ini ada beberapa hasil riset bahwa ternyata penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua adalah penghargaan itu menghukum, ternyata Ibu Bapak. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan ternyata. Misalnya dalam sistem perankingan di kelas kita nih, beberapa siswa mendapatkan ranking yang biasanya ranking pertama ini menjadi ranking kedua. Mereka akan merasa paling dihukum. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak sulit dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, ternyata penghargaan itu tidak efektif, Ibu Bapak. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang membuat dengan persyaratan biasanya. Contoh, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Biasanya, apabila tidak mendapatkan penghargaan yang diinginkan, ini akan timbul kekecewaan, rasa kecil hati, sehingga membuat tidak dihargai. Akhirnya mereka akan terus-menerus melakukan sesuatu dan memberikan penghargaan itu hanya meneruskan perilaku yang diinginkan saja. Lalu penghargaan itu ternyata merusak hubungan, Ibu Bapak. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ada beberapa orang yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan, Ibu Bapak. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ternyata Ibu Bapak, luar biasa. Ternyata ini hasil riset ya Ibu Bapak. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis, contoh ini dalam menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan siswa yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi apabila kita apabila kalian bisa menyelesaikan puisi, silahkan nanti akan Ibu beri hadiah. Sehingga ini akan mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Luar biasa Ibu Bapak, ternyata penghargaan itu berbanding terbalik dengan pemikiran kita sebelumnya. Ini adalah hasil riset Ibu Bapak ya. Ada 8 dihukum oleh penghargaan. Hargai, komitmen, tanggung jawab, atau nilai keselamatan, nilai kesehatan. Silakan Ibu Bapak bisa mencurahkannya di kolom chat. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Silakan di kolom chat Ibu Bapak untuk menuliskannya. Tanggung jawab. Terima kasih Bu Desti jawabannya. Betul sekali. Sikap tanggung jawab atau nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ibu Tita, tanggung jawab betul bisa menghargai. Ya Pak Suherlan betul.
Jadi sikap atau nilai menghargai, jadi tidak mengganggu orang lain. Terima kasih Ibu Bapak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kuasa seperti apa Ibu Bapak? Tanggung jawab, betul sekali. Tanggung jawab. Terima kasih Ana atas jawabannya. Menghargai, betul sekali. Jadi ada tanggung jawab, komitmen, menghargai, betul. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Silahkan Ibu Bapak, keyakinan kuasa seperti apa? Bu Nita, menghargai orang lain, betul sekali. Terima kasih Bu Nita atas jawabannya. Ini juga bisa menjaga keselamatan orang lain ya Ibu Bapak ya, selain menghargai orang lain dan menjaga keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba Ibu Bapak, silahkan. Kesehatan, betul. Nilai kesehatan. Jadi narkoba ini berbahaya bagi semua orang gitu ya. Bisa menyebabkan merenggut jiwa kita apabila sudah kecanduan terhadap narkoba. Sehingga harus dijauhkan dari diri kita. Keselamatan diri, wah bagus sekali Bu Nani. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya. Betul sekali bahwa kita harus menjaga keselamatan diri kita dari narkoba. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya dan bohong. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah biasanya ini budaya antri ya Ibu Bapak, silakan. Keyakinan kelasnya seperti apa nih? Menghargai orang lain. Wah, terima kasih Bu Wiwi atas jawabannya. Betul sekali, menghargai orang lain. Kemudian Ibu Bapak, gunakan masker. Menggunakan masker nih, keyakinan kelasnya seperti apa nih? Sekarang juga meskipun sudah mulai aman, tapi tetap siswi kita harus menggunakan masker. Kesehatan, betul. Kesehatan. Ibu Ai, terima kasih Ibu Ai atas jawabannya. Terakhir Ibu Bapak, jangan berlari di kelas atau koridor. Ibu Ai, oh keselamatan, betul sekali. Terima kasih Ibu Bapak sudah mulai memahami materinya. Terima kasih Ibu Bapak atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah ini sudah mulai paham. Nah ini jawaban Ibu Bapak. Tadi betul sekali, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan ini juga komitmen, betul. Dilarang melakukan kekerasan, ini nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul. Tadi jawaban yang bohong, kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, nilainya adalah menghormati orang lain dan bersabar juga. Ya. Menggunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Tadi jawaban Ibu Ai, betul. Jangan berlari di kelas, ini keselamatan dan keamanan. Terima kasih, betul sekali Ibu Bapak. Baiklah Ibu Bapak, apabila Ibu Bapak sudah meyakini nilai-nilai yang harus diyakini dari beberapa rangkaian peraturan, kita akan lanjutkan mengenai ternyata ini ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita itu sangat bangga apabila diberi penghargaan. Ternyata menurut riset ini ada beberapa hasil riset bahwa ternyata penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua adalah penghargaan itu menghukum, ternyata Ibu Bapak. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan ternyata. Misalnya dalam sistem perankingan di kelas kita nih, beberapa siswa mendapatkan ranking yang biasanya ranking pertama ini menjadi ranking kedua. Mereka akan merasa paling dihukum. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama.
karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak sulit dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, ternyata penghargaan itu tidak efektif, Ibu Bapak. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang membuat dengan persyaratan biasanya. Contoh, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Biasanya, apabila tidak mendapatkan penghargaan yang diinginkan, ini akan timbul kekecewaan, rasa kecil hati, sehingga membuat tidak dihargai. Akhirnya mereka akan terus-menerus melakukan sesuatu dan memberikan penghargaan itu hanya meneruskan perilaku yang diinginkan saja. Lalu penghargaan itu ternyata merusak hubungan, Ibu Bapak. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ada beberapa orang yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan, Ibu Bapak. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ternyata, Ibu Bapak, luar biasa. Ternyata ini hasil riset ya, Ibu Bapak. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis, contoh ini dalam menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan siswa yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi apabila kita apabila kalian bisa menyelesaikan puisi, silahkan nanti akan Ibu beri hadiah. Sehingga ini akan mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Luar biasa, Ibu Bapak, ternyata penghargaan itu berbanding terbalik dengan pemikiran kita sebelumnya. Ini adalah hasil riset, Ibu Bapak ya. Ada 8 dihukum oleh penghargaan. Jadi kita dilarang untuk membuat hukuman kepada anak. Kalau konsekuensi dipersilahkan asal berbanding lurus dengan apa perbuatan yang siswa-siswa kita lakukan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini bersifat fisiologis atau untuk bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup. Misalnya bagaimana dia menjaga kesehatan, bagaimana mendapatkan rumah yang baik, yang layak huni, bagaimana untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Begitu juga dengan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Ini juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan akan rasa sayang dan diterima. Ini bagaimana terhubung kepada orang-orang yang disayangi, seperti teman kita, keluarga kita, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan pun, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terakhir adalah kebutuhan
akan rasa kesenangan. Bagaimana kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, seperti saat ini seperti healing, bertamasya, ya, bermain, bertalka, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita, Ibu Bapak, bahwa mereka juga sama mempunyai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita sebagai gurunya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, ini ada 5 posisi kontrol guru. Tadi sudah disebutkan dalam mind mapping bahwa guru itu bisa menjadi penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini adalah identitas gagal. Biasanya disiplinnya hanya untuk menghindari hukuman. Pada posisi kontrol penghukum, biasanya guru berbuatnya menghargai, menunjuk-nunjuk, meyakini, dan menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wah, negatif sekali ya Ibu Bapak. Dan dampaknya pada murid ini akan mengurangi kesalahan. Jadi kesalahan apabila kita menghukum siswa, ini kesalahannya itu akan diulang-ulang ternyata karena nilai-nilainya tidak diyakini. Jadi identitas gagal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Atau biasanya ibu kecewa terhadap kamu karena kamu telah berbuat ini. Nah, ini dampaknya kepada siswa itu merasa rendah diri. Sama, ini membuat siswa kita itu menjadi seorang yang mempunyai identitas yang gagal. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ini mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Apa yang guru perbuat? Biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh perkataan yang sering dilontarkan yaitu, ayolah nak, lakukan demi ibu atau demi bapak. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Biasanya ini dampaknya kepada siswa itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan merasa ketergantungan kepada orang lain. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Biasanya ini menghitung dan mengukur. Guru biasanya berkata, apa peraturannya? Nah, dampaknya bagi siswa kita ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk mendapatkan imbalan. Nah, terakhir, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi bagaimana kita membangun siswa kita nilai-nilai yang diyakininya agar mereka bisa menghargai diri sendiri dan mencapai suatu tujuan atau akhlak mulia. Ini adalah identitas yang berhasil atau sukses karena siswa dapat mengontrol dirinya. Biasanya guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencarikan solusi bersama siswa tersebut yang bermasalah. Apa yang ibu guru atau bapak gurunya katakan? Biasanya apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga ini akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Nah, dampaknya ini mengevaluasi diri dan bagaimana siswa itu bisa memperbaiki dirinya. Jadi, berdasarkan 5 posisi kontrol ini yang paling tepat bahwa kita sebagai guru untuk mendisiplinkan positif kepada siswa, kita harus memposisikan diri itu sebagai posisi kontrol manajer Ibu Bapak. Meskipun berat, tapi ini adalah tugas dan kewajiban kita yang maha luar biasa. Jadi kita harus bisa saling berkolaborasi dengan siswa kita bagaimana untuk mengevaluasi dan menguatkan diri agar siswa kita bisa memperbaiki dirinya atau memperbaiki kesalahannya. Ibu Bapak, ini ada video. Silahkan Ibu Bapak pahami tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi.
Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Ibu Bapak, semoga dengan ada ilustrasi dari video yang telah Ibu Bapak tonton, ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk melaksanakan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Dengan tujuannya agar siswa dapat merefleksikan diri, agar siswa tersebut bisa mengetahui kesalahannya, sehingga siswa tersebut bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Ini butuh kesabaran yang luar biasa dari kita dan butuh bimbingan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi kepada siswa apabila siswa kita mendapatkan masalah. Ibu Bapak, ini materi terakhir tentang segitiga restitusi, bahwa ada 3 langkah untuk menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas biasanya pertanyaannya, guru itu menstabilkan dulu permasalahannya. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu guru memancing, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah dulu waktu kecil atau pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, jadi menstabilkan dulu identitas atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Biasanya pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ditanya nilai apa yang diyakininya. Lalu apakah permasalahannya. Apa alasannya melakukan kesalahan tersebut. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama, yang telah dibuat tadi di kelas. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan keyakinannya. Jadi itu Ibu Bapak untuk melaksanakan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu Bapak bisa melihat video segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang adil dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mau bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Ini langkah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan Nah, kamu ini untuk yang bentak-bentak Eka tindakan di kelas. restitusi dalam menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati?
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, terima kasih Ibu Bapak telah menyaksikan video penerapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, gitu, Ibu Bapak. Kemudian kita lanjutkan Ibu Bapak. Untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, jadi tergantung bagaimana berat atau tidaknya masalah. Jadi tidak harus menggunakan segitiga restitusi. Apabila masalahnya ringan, ini bisa menggunakan intervensi 30 detik, di mana intervensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali kepada tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-kontradiktif. Inilah pertanyaannya, silakan Ibu Bapak bisa catat atau di screenshot untuk melaksanakan intervensi 30 detik terhadap permasalahan yang tidak cukup berat kepada siswa-siswi kita. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tentu pasti jawabannya tidak. Gitu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Pasti jawabannya tidak sama. Lalu kita mencoba untuk memperbaikinya bersama-sama. Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai memperbaikinya? Lalu peraturannya seperti apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti kamu punya masalah, apa yang bisa dibantu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Lalu apakah saya bisa bantu agar dapat segera memulai? Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Lalu bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan terakhir, apa yang kamu inginkan peraturannya seperti apa? Itulah Ibu Bapak, dimulai dari penerapan budaya positif, mengenal dari pengertian disiplin positif, lalu motivasi, teori motivasi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, lalu 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Semoga ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan bagi Ibu Bapak dalam menerapkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. Terima kasih Ibu Bapak telah bergabung dengan saya. Saya membatasi apabila ada hal yang perlu didiskusikan hanya 2 pertanyaan saja Ibu Bapak. Apakah itu mau membuka mikrofonnya silakan, atau bisa di kolom chat. Karena keterbatasan waktu hanya 2 pertanyaan saja. Terima kasih Ibu Bapak sebelumnya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya, paparan yang tadi Bapak paparkan itu bagus sekali ya untuk kami sebagai guru gitu. Ada pun pertanyaan yang akan saya tanyakan, bagaimana membuat keyakinan di kelas, Pak? Terima kasih. Mohon maaf kameranya di off karena terkendala oleh sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Desti ya pertanyaannya. Tadi bagaimana langkah-langkah kesepakatan kelas?
tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kalau bisa lebih dirangkumkan atau dipersingkat lagi dalam membuat langkah-langkah kesepakatan kelas. Yang pertama, tanyakan kepada siswa, pendapat siswa mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian, ambil beberapa kesimpulan dari ide-ide siswa kita tersebut, lalu ubah ide atau peraturan tersebut menjadi kesepakatan kelas. Lalu tuliskan kesepakatan kelas itu dalam bentuk poster atau bisa ditulis di papan tulis ya, Ibu Bapak. Kemudian setelah selesai peraturan-peraturan yang telah ditulis tersebut, kita kerucutkan dibentuk menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan yang sesuai dengan nilai-nilai tadi. Jadi nilai-nilainya seperti apa? Contoh nilainya saling menghargai antara teman gitu, saling peduli sesama teman dari berbagai peraturannya gitu. Nah setelah itu siswa dan guru mendatangani kesepakatan kelas tersebut sebagai persetujuan bahwa kesepakatan kelas telah disepakati bersama. Dan ini harusnya lebih baiknya, langkah baiknya kesepakatan kelas itu dipajang di kelas agar bisa diingat selalu oleh siswa kita, agar bisa dibaca selalu, dipahami dan dimaknai oleh siswa kita bahwa inilah kesepakatan kumpulan dari berbagai peraturan sehingga menjadi nilai-nilai yang kebajikan universal yang harus diyakini dan disepakati. Terima kasih Ibu Desti atas pertanyaannya. Silahkan Ibu Bapak, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ini saya melihat ada di kolom chat. Oh, dari Pak Ana ya? Oh iya Pak Ana mengenai sen. Terima kasih Pak Ana. Bagaimana apabila guru terlanjur menghukum? Nah ini luar biasa Pak Ana. Ya. Karena sama ya Pak Ana ya, ilmu ini adalah ilmu baru tentang budaya positif ini. Jadi bagaimana kita berusaha agar guru itu menghindari menghukum siswa, karena yang kita bentuk ini adalah sikap positifnya, sikap disiplin positif. Nah, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau menghukum sesuai dengan materi tadi, jangan sekali pernah menghukum siswa kita. Apabila konsekuensi silahkan boleh gitu ya, tapi konsekuensinya yang berbanding lurus dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Contoh ya, nah, andaikan siswa kita tidak melakukan piket kelas, nah, hukumannya jangan disuruh keliling lari di mengelilingi lapangan atau mengelilingi halaman kelas kita, halaman sekolah kita, karena itu kan tidak berbanding lurus ya gitu. Kalau bisa andaikan tidak melaksanakan piket, silahkan kalian harus melaksanakan piket esok harinya, ditambah dengan membersihkan musola. Jadi ada korelasinya antara pelanggarannya dengan konsekuensinya, sehingga timbul keyakinan, oh betul apabila saya tidak melaksanakan piket berarti ini jadi double pekerjaannya, harus membersihkannya gitu. Jadi harus berkorelasi, jangan menghukum secara fisik atau secara verbal atau secara psikis apalagi ya, karena itu tidak sesuai dengan budaya positif kita dalam membentuk siswa kita. Sehingga tugas kita itu adalah membentuk siswa agar siswa kita itu mandiri, lebih percaya diri, dan bisa bagaimana kita itu berpihak kepada siswa agar siswa lebih merdeka belajarnya. Terima kasih Pak Ana atas pertanyaannya, dan Ibu Desti, luar biasa sekali. Karena keterbatasan waktu, Ibu Bapak, terima kasih selama hampir 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih kita bersama. Semoga kegiatan ini dapat diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Ibu Bapak di satuan pendidikannya masing-masing. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak atas kehadirannya, atas kebersamaannya bersama saya khususnya dalam mendesiminasikan budaya positif ini. Semoga siswa kita menjadi lebih baik lagi, lebih berkarakter, lebih mempunyai sikap atau nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, sehingga siswa kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu Bapak, saya akhiri saja.
pertemuan hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.